Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Selestri dari kelompok 7 sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Di sini saya dan teman saya yang bernama Alfi Miranda akan memaparkan materi tentang teori psikologi Medan dari Kurt Lewin. Selamat menyaksikan. Biografi singkat Kurt Lewin. Kurt Lewin lahir pada tanggal 9 September 1890 di desa Mogil, yaitu di Jerman. Lewin adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Lewin menyelesaikan sekolah menengahnya di Berlin, Jerman tahun 1902, kemudian masuk Universitas di Frankfurt dan meraih gelar dokter pada tahun 1914. Lewin meninggal karena serangan jantung di Newtonville pada tanggal 9 Februari 1947 pada usia 56 tahun. Pengantar teori Medan. Teori Medan dalam fisika menunjukkan fenomena listrik atau magnet dan gravitasi mempengaruhi medan sekitarnya. Konsep pengaruh medan ini diadopsi ke dalam psikologi menjadi psikologi Gestalt. Fokus psikologi Gestalt adalah konsep-konsep persepsi, berpikir, dan belajar. Teori Medan dalam psikologi kepribadian dilakukan oleh Kurt Lewin memakai asumsi Gestalt. Lewin mendasarkan pengembangan teorinya menjadi 3 asumsi. Yang pertama, dasar pemahaman psikologi bukan elemen atau gambar rincian jiwa, tetapi saling hubungan, pola, atau konfigurasi. Elemen digambarkan untuk memahami saling hubungannya, bukan wujud dan ukurannya. Kedua, beberapa saling hubungan menjadi dasar dari saling hubungan yang lain, sehingga dapat dideskripsikan kecenderungan kepribadian bergerak menuju kesatuan Gestalt. Yang ketiga, psikologi seharusnya dipahami dalam bentuk teori Medan atau field theory, di mana field adalah sistem pengaturan diri yang ditentukan oleh saling hubungan antar bagian-bagian dari unsur yang mendukung sistem itu. Nah, struktur kepribadian menurut Kurt Lewin itu ada 5. Yang pertama, ruang hidup. Ruang hidup adalah seluruh isi elip, keseluruhan kumpulan fakta yang ada pada suatu saat yang mempengaruhi atau menentukan tingkah laku. Ruang hidup merupakan potret sesaat yang terus-menerus berubah. Nah, ruang hidup merupakan gabungan antara daerah pribadi dan daerah lingkungan psikologis. Yang kedua, daerah pribadi. Nah, daerah pribadi itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, daerah persepsi motorik. Daerah persepsi motorik ini menjadi daerah antara yang berhubungan pribadi dalam dengan lingkungan psikologis, pribadi dalam mempengaruhi tingkah laku melalui fungsi motorik. Sebaliknya, lingkungan psikologis mempengaruhi pribadi dalam melalui proses persepsi. Kedua, daerah pribadi dalam berisi aspek-aspek motivasional. Daerah ini dibatasi oleh daerah persepsi motorik sehingga tidak dapat berhubungan langsung dengan lingkungan psikologis. Aspek-aspek motivasional di dalam pribadi dalam digambarkan dalam pecahan-pecahan daerah disebut sel. Yang ketiga, sel. Sel yang berdekatan dengan daerah persepsi motorik disebut sel perifer. Sedangkan sel yang berada di tengah-tengah lingkaran disebut sel sentral. Struktur kepribadian yang ketiga yaitu daerah lingkungan psikologis. Daerah di dalam elips tetapi di luar lingkungan adalah daerah lingkungan psikologis. Nah, itu ada 2. Yang pertama, region. Region itu adalah semua stimulus yang ditangkap oleh persepsi, mempengaruhi dan menyibukkan fungsi kognitif manusia. Setiap saat, region yang ada di lingkungan psikologis berubah-ubah jumlah dan jenisnya, tergantung banyaknya stimulus yang dipersepsi individu. Yang kedua, boundaries. Boundaries adalah batas antar sel, antar region, daerah lingkungan psikologis dengan daerah persepsi motorik dan daerah persepsi motorik dengan daerah dalam. Struktur kepribadian yang dibatasi boundaries bisa saling berinteraksi atau digambarkan dengan garis boundaries yang tipis atau saling independen atau garis tebal. Yang keempat itu lingkungan non psikologis. Apa saja yang ada di lingkungan sekitar individu tetapi tidak menjadi stimulus bagi diri seseorang berupa benda, objek, fakta, atau situasi sosial.
Stimulus tersebut bisa sangat dekat secara fisik dengan orang tersebut, tetapi jika tidak menyentuh fungsi psikologis, maka stimulus itu secara psikologis berada di daerah non-psikologis. Yang kelima, isi-isi ruang hidup. Sebagai contohnya, ruang kehidupan seorang mahasiswa yang duduk di ruang kuliah. Nah, ruang kehidupannya itu mencakup keadaan ruang kuliah, kursi di mana dia duduk, profesor yang sedang memberi kuliah, dan stimulus-stimulus lain yang dirasakan. Setiap sel dan region dari ruang hidup dihuni oleh fakta yang terpisah, baik bersifat empiris, fenomenal, hipotesis, maupun dinamik. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian ini ada energi, tegangan, dan kebutuhan. Energi. Bagi Lewin, manusia adalah sistem energi yang kompleks. Energi yang dipakai untuk kerja psikologis disebut energi psikis. Energi muncul dari perbedaan tegangan antar sel atau antar region. Meningkatnya tegangan di salah satu sel lebih tinggi dibanding sel lain akan menghasilkan ketidakseimbangan, dan usaha sistem pribadi dalam untuk menyeimbangkan kembali tegangan antar sel itu akan menimbulkan energi psikis. Selanjutnya, tegangan. Tension yang mempunyai dua sifat. Yang pertama, tegangan kecenderungan menjadi seimbang. Yang kedua, dari tegangan adalah kecenderungan untuk menekan bondari sistem yang mewadahinya. Selanjutnya, kebutuhan. Tegangan di satu sel meningkat karena munculnya kebutuhan. Contohnya itu kondisi fisiologis seperti lapar, haus, atau seks, atau keinginan seperti ingin bekerja menghasilkan uang. Yang kedua itu ada tindakan. Tindakan itu mencakup valensi, vektor, dan lokomosi. Valensi itu merupakan nilai region dari lingkungan psikologis yang bersifat positif, dan ada juga yang negatif. Nah, sebagai contohnya itu bagi orang yang lapar, region yang berisi makanan mempunyai valensi positif. Sebaliknya, orang yang takut dengan anjing, region yang berisi anjing mempunyai valensi yang negatif, karena region itu justru dapat meningkatkan ketakutan, tegangan atau rasa takut pada pribadi. Nah, yang selanjutnya itu vektor. Vektor adalah arah atau kekuatan yang merupakan fungsi dari valensi positif dan negatif dari lebih dalam region. Nah, yang ketiga itu lokomosi. Lokomosi adalah gerakannya perpindahan lingkaran pribadi dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam daerah lingkungan psikologi. Yang ketiga itu ada event. Event adalah hasil interaksi antara dua atau lebih fakta di daerah pribadi atau daerah lingkungan yang dapat menggambarkan dinamika jiwa melalui gerakan atau aksi di ruang hidup. Yang keempat ada konflik. Nah, konflik terjadi di daerah lingkungan psikologis. Lewin mendefinisikan konflik sebagai situasi di mana seseorang menerima kekuatan-kekuatan yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Nah, vektor-vektor yang mengenai pribadi mendorong pribadi ke arah tertentu dengan kekuatan tertentu. Kombinasi dari arah dan kekuatan itu disebut jumlah kekuatan yang menjadi kecenderungan lokomosi pribadi atau lokomosi psikologikal dan fisikal. Yang kelima, tingkat realita. Konsep tingkat realita dari Lewin mengemukakan realita berisi lokomosi aktual dan tak realita berisi lokomosi imajinasi. Realita dan tak realita adalah suatu kontinum dari ekstrim realita sampai ekstrim tak realita. Nah, lokomosi mempunyai tingkat realita dan tak realita yang berbeda-beda. Misalnya itu orang ingin menerima tawaran bekerja di tempat lain yang lebih prospektif, itu realistis. Nah, di tempat yang baru dia mengharapkan dapat mempunyai teman baru yang lebih bersahabat dibanding dengan teman-temannya yang sekarang, itu kurang realistis. Nah, dia juga melamun mengenai menjadi presiden direktur di tempat baru, itu tidak realistis. Nah,
Setiap aktivitas mempunyai tingkat realita yang berbeda-beda. Merencanakan atau berpikir mengenai sesuatu ada berada di tingkat tengah-tengah antara performasi yang realistis dan fantasi yang tidak realistis. Yang keenam, menstruktur lingkungan. Lingkungan psikologi adalah konsep yang sangat mudah berubah. Dinamika dari lingkungan dapat berubah dengan 3 cara, yakni melalui perubahan valensi, vektor, dan boundaries. Masing-masing perubahan itu bisa disebabkan oleh berbagai kejadian yang kalau semuanya dapat digambarkan dalam suatu topografi akan diperoleh gambaran struktur lingkungan psikologi. Nah, setiap lokomosi akan mengubah ruang hidup, baik lokomosi psikologis maupun fisiologis. Yang ketujuh itu mempertahankan keseimbangan. Kecenderungan mencapai keseimbangan itu tidak berarti membuat diri seseorang itu seimbang sempurna, tetapi menyeimbangkan semua tegangan dalam daerah pribadi. Lewin menjelaskan bahwa dalam sistem yang kompleks, menjadi seimbang bukan berarti hilangnya tegangan, tetapi memperoleh keseimbangan dari tegangan internal. Tujuan utama dari perkembangan psikologis adalah menciptakan semacam struktur internal yang menjamin keseimbangan psikologis, bukan membuat bebas tegangan. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada perkembangan kepribadian menurut Lewin. Nah, menurut Lewin ini sendiri, perkembangan kepribadian itu adalah sesuatu yang konkret dan kontinu. Usia dan tahapan perkembangan dianggapnya tidak terlalu banyak membantu memahami perkembangan psikologis. Konsep-konsep seperti diferensiasi, organisasi, integrasi lebih berguna dalam menggambarkan perubahan tingkah laku alih-alih periodisasi perkembangan. Perkembangan kepribadian menurut Lewin ini, yang pertama itu ada perubahan tingkah laku, di mana perubahan tingkah laku ini merupakan hal yang paling penting terjadi selama perkembangan. Variasi aktivasi, emosi, kebutuhan, hubungan sosial, dan sebagainya semakin banyak didapatkan ketika seseorang itu semakin tumbuh dan berkembang. Semakin tua, variasi itu mungkin akan menurun pada usia unsur. Namun demikian, semakin bertumbuh seseorang atau semakin bebas dia bergerak, maka orientasi masa dan waktunya itu semakin luas. Di sini, anak-anak adalah makhluk yang hanya berpikir kekinian, sedangkan orang dewasa yang masak akan berpikir tentang masa lalu dan merencanakan hidupnya ke depan, seperti merencanakan masa depannya. Misalnya dia 5 tahun ke depan itu mau seperti apa dan mau menjadi apa, sehingga memasukkan ke dalam ruang hidupnya, yaitu yang dinamakan dengan perspektif waktu. Tingkah laku yang menjadi semakin terorganisir, hierarki, realistis, dan efektif. Yang kedua itu ada diferensiasi dan integrasi, di mana diferensiasi ini menjadi salah satu konsep kunci bagi Lewin untuk menjelaskan peningkatan variasi tingkah laku, kebebasan bergerak yang dihubungkan dengan kemampuan untuk mengerjakan hal yang berbeda-beda, perluasan orientasi waktu, dan perbedaan antara yang nyata dan yang tidak nyata. Diferensiasi ini adalah peningkatan jumlah bagian-bagian dari keseluruhan jumlah sel di dalam pribadi dalam berlipat dengan bertambahnya usia, dan jumlah region dalam lingkungan psikologis yang meningkat. Contohnya itu seperti orang yang membedakan antara benar dan salah ketika dia belajar tentang kenyataan dan ketidaknyataan. Orang tersebut akan belajar untuk membedakan apakah bagian ini benar dan bagian ini salah. Selanjutnya itu kita masuk pada regresi ya, yang ketiga yaitu regresi, di mana regresi ini merupakan suatu tingkah laku yang pernah dialami pada masa lalu yang disebut dengan retrogresi. Ekspresi regresi ini sendiri misalnya ketika orang dewasa menyatakan kegembiraannya dengan cara meloncat-loncat seperti anak kecil, kalau memang dari sejarahnya orang
itu pada masa kanak-kanak menyatakan kegembiraan hatinya itu dengan cara meloncat-loncat. Respon itu disebut dengan retrogresi, di mana menurut Lewin, frustasi menjadi salah satu faktor terpenting penyebab regresi. Berarti regresi ini dapat disimpulkan sebagai suatu pernyataan bentuk mengekspresikan sesuatu yang disukai atau yang tidak disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa. Baik, yang terakhir itu ada pengaplikasian dari teori psikologi Medan-Kurlewin ini. Yang pertama itu ada Zeigarnik Effect, di mana Zeigarnik Effect ini menjelaskan mengapa tugas yang belum selesai itu lebih menempel di ingatan daripada tugas yang sudah selesai. Dalam kegiatan sehari-hari, seseorang sering mengalami kegelisahan, tidak dapat tidur karena belum menyelesaikan suatu tugas. Nah, temuan Zeigarnik ini oleh Lewin kemudian dikembangkan menjadi 4 asumsi. Yang pertama itu maksud tujuan attention untuk mencapai tujuan tertentu berhubungan dengan tegangan dalam suatu sistem pribadi. Atensi membuat jumlah tegangan meningkat atau lebih besar dari nol. Asumsi yang kedua itu, ketika tujuan tercapai, tegangan atau yang meningkat lebih besar dari nol. Dari sistem yang terkait dengan tujuan itu menjadi reda atau juga nol. Kemudian asumsi yang ketiga itu, tegangan untuk mencapai tujuan atau yang belum tercapai akan memperkuat tenaga untuk bereaksi menuju tujuan itu. Asumsi yang keempat itu, kekuatan orang untuk meningkatkan tujuan atau yang belum tercapai tergantung kepada tegangan dari sistem tujuan itu. Jika tegangan di dalam diri itu tinggi, lebih besar dari nol, ingatan mengenai tujuan yang terkait dengan tegangan itu juga akan lebih tinggi, yaitu lebih besar daripada nol. Sekian asumsi dari Lewin. Yang kedua itu ada selanjutnya pengaplikasian teori psikologi Medan-Kurlewin ini. Yang kedua itu ada psikologi sosial, di mana teori Lewin yang semula dimaksudkan sebagai teori kepribadian ternyata justru berkembang di ranah psikologi sosial. Sejak kematian Lewin, tidak ada kemajuan yang berarti dalam hal teori kepribadiannya. Pendukung setianya banyak mengembangkan rintisannya dalam penelitian tentang proses-proses kelompok, penelitian tentang dinamika kelompok, encounter group, dan ketegangan antara ras. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.